Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menampilkan satu uraian yang terkait dengan masalah gerakan yang terus-menerus dilakukan oleh relawan Anies Rashid Baswedan yang berbasis, terutama mereka berupaya untuk mengoptimalkan gerakan mereka di Jawa Tengah untuk meningkatkan partisipasi atau meningkatkan perhatian rakyat Jawa Tengah, perhatian dan pilihan rakyat Jawa Tengah ke Anies Rashid Baswedan pada saatnya. Nah, karena itu ada berita hari ini, berita kemarin ya di Demokrasi News ya, portal Demokrasi Twitter, tanggal 1 Mei 2023 dengan judul Posko Relawan Anies mulai kuasai basis Banteng di Jawa Tengah. Mari kita lihat bagaimana pergerakan mereka, apakah posko-posko relawan Anies Baswedan sudah benar-benar mendominasi atau tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, ataukah baru beberapa kabupaten sebagaimana kita sudah membuatkan video-video misalnya di daerah Tegal dan lain-lain sebagainya, ataukah memang gerakan ini sudah sangat besar di Jawa Tengah dan dapat diduga Anies bisa menguasai, setidaknya bisa mengimbangi, memperkecil perkecil jarak antara Anies dan Ganjar Pranowo. Ya, baiklah kawan-kawan sekalian, setelah launching Posko Rakyat dan Posko Relawan Anies Poskora ya, jadi ada Posko Rakyat dan Posko Relawan Anies Poskora secara nasional di Jakarta April 23, geliat Poskora ini kini merembet ke berbagai daerah secara masif dengan pola dan target yang disesuaikan daerah masing-masing. Poskora merupakan program Jarnas ABW bersama semua simpul relawan ABW di seluruh Indonesia, tergabung di Forum Komunikasi Simpul Relawan ABW berjumlah 179 relawan. Poskora didirikan dan berada di rumah-rumah rakyat sebagai bentuk perjuangan politik rakyat semesta yang merindukan perubahan dan perbaikan Indonesia, bergerak secara masif dengan menggunakan teritorial wilayah setingkat RT. Ketua Korda Jarnas beraksi Kota Tegal Rosihin. Ini yang sebagaimana kita juga sudah ini tentang soal Tegal ya. Nah, dikatakannya intensitas Poskora akan terfokus di Pulau Jawa, mengingat Pulau Jawa penyumbang terbesar pemilih bagi Pilpres Indonesia. Jawa Tengah juga merupakan basis PDIP. Jawa Tengah, kata dia, merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang merupakan provinsi dengan tensi politik tinggi dan pertarungan high risk momen di antara calon presiden dan partai politik. Karena jumlah pemilih yang gemuk dan menjadi salah satu barometer politik Indonesia, mengharuskan para calon presiden dan partai politik dituntut mengeluarkan segala jurus politiknya untuk menguasai Pulau Jawa. Demikianlah dengan calon presiden Anies Rashid Baswedan yang diusung Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat, menggerakkan para relawannya bersama-sama menguasai Jawa Tengah melalui program Poskora. Poskora akan menjadi garda terdepan relawan Anies Baswedan sebagai pusat aktivitas dan pengawalan serta pengamanan suara Pilpres 2024 hingga TPS. Sementara itu, Koordinator Jarnas Beraksi Jawa Tengah, Sawaludin, menambahkan Poskora memiliki filosofi bahwa setiap rumah relawan adalah posko pemenangan ABW, sehingga semua masyarakat yang mendukung ABW bisa jadikan Poskora. Untuk melakukan aktivitas Poskora yang guna menguasai Jawa Tengah, simpul Jarnas Beraksi Korda Kota Tegal melakukan rapat pengurus untuk memantapkan strategi
dan melakukan kegiatan bakti lingkungan di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagai awalan melakukan perubahan di lingkungan sekitar. Kemudian pemantapan strategi disepakati mendirikan minimal 100 poskora di seluruh Kota Tegal dan perekrutan relawan TPS untuk memantau suara pada saat Pilpres nanti. Kegiatan ini merupakan bentuk soliditas dan teamwork relawan SABW dalam melakukan perubahan. Bakti lingkungan yang dilakukan di 3 titik merupakan langkah kecil dalam melakukan perubahan, dimulai dari lingkungan sendiri, lanjut ke lingkungan yang lebih besar. Kegiatan bakti lingkungan pun diapresiasi oleh satu tokoh masyarakat, para tokoh masyarakat. Meskipun kegiatan berskala kecil, tapi dinilai yang dihasilkan bisa berdampak langsung kepada para individu-individu sekitar. Hasil akhir yang ia capai dari kegiatan ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi aktif para relawan dalam memanaskan mesin kampanye sekaligus mensosialisasikan calon presiden Anies Rashid Baswedan dalam rangka meningkatkan elektabilitas dan akhirnya dapat menguasai Jawa Tengah. Nah, saudara sekalian, seperti yang beberapa video yang kita buat yang dalam skala masing-masing, di skala kabupaten dan salah satunya Tegal yang tadi disebutkan, tapi kita juga sudah buatkan video. Jadi masih ada gerak ABW ini, Poskora ini akan digerakkan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa, di tempat-tempat yang lain sesuai dengan keadaan masing-masing, kondisi masing-masing daerah ya, wilayah. Tetapi dengan menggerakkan minimal dalam satu kabupaten itu 100 posko relawan, dan setiap relawan itu rumah-rumah relawan itu dijadikan sebagai posko pemenangan Anies Rashid Baswedan. Nah, gerakan ini yang sebetulnya dia digerakkan dari akar rumput ya, karena mereka ingin sekali, mereka berkorban, mereka berjuang karena ingin perubahan, dan situasi dari tahun ke tahun dan puluhan tahun, terutama situasi yang sangat berat di masa pemerintahan Jokowi ini tidak boleh berlanjut, tidak boleh di take over, tidak boleh, apalagi Ganjar merencanakan bahwa semua yang apa yang dilakukan Jokowi dia lanjutkan. Kita tidak tahu apakah termasuk utang, dia tetap dilanjutkan, atau kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik, apa program-program kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik, apa tetap dilanjutkan, atau lain-lain sebagainya. Nah, karena itu dianggap bahwa Ganjar adalah diduga Ganjar akan melanjutkan berbagai program Jokowi, termasuk program oligarki yang akan sangat merugikan Indonesia dan rakyat Indonesia, terutama rakyat kelas menengah ke bawah, akan tetap dilanjutkan oleh Ganjar. Maka mereka ini berjuang habis-habisan untuk bagaimana caranya Ganjar tidak terpilih di pemilu yang akan datang. Oleh karena itu mereka berjuang terutama di Jawa Tengah ini untuk memperkenalkan kepada rakyat dan menjelaskan kepada rakyat bahwa Anies lah yang bisa membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu mereka kampanyekan Anies habis-habisan, dan mereka berjuang, berkorban, menjadikan rumah-rumah mereka sebagai posko untuk pemenangan Anies Rashid Baswedan. Nah, oleh karena itu saya sekalian, bahwa seperti di dalam judul dan apa yang mereka sampaikan tadi, bahwa ini strategi Poskora ini adalah akan merambat kemana-mana, menjadi strategi utama di Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lain, ya, untuk menguasai daerah itu demi pemenangan Anies Rashid Baswedan. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan sekalian yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, ya, berita tentang strategi relawan Anies Baswedan menguasai Jawa Tengah, yang sebagaimana dimuat di Demokrasi News ya, Demokrasi News, portal Demokrasi News. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.